Battle to Rock Devon season kelima Neon Fun Academy Janan episode ke-55. Itu terkait dengan perjalanan Soyeon menuju tempat perundingan Asosiasi Alkemis. Nanti Soyeon akan bertemu dengan teman lamanya Sume. Namun pada saat itu temannya Sume sedang terjadi masalah, yaitu permasalahan dengan salah satu murid dari tetua di Asosiasi Alkemis, yaitu Fuyan. Namun masalahnya terus berlanjut hingga akhirnya Fuyan itu membuat keributan besar dengan Soyeon, karena bagaimanapun Soyeon ikut membela Sume sebagai teman lamanya tersebut. Akhirnya keributan besar benar-benar terjadi antara Soyeon dengan Fuyan. Di saat terakhir, Soyeon benar-benar sudah tidak sabar dengan apa yang telah dilakukan Fuyan. Dia kemudian berkata, "Ketua Asosiasi Fama, aku tidak keberatan membiarkan Asosiasi Alkemismu kehilangan salah satu alkemis tingkat 5 jika kamu terus bersembunyi di samping dan terus nonton pertunjukan ini." Semua orang kaget, tidak menyangka bahwa ternyata Fama selama ini melihat semuanya, namun tidak berbuat apa-apa. Fama menjawabnya, "Hahaha, sudah 3 tahun sejak terakhir kita bertemu. Apakah adik Soyeon baik-baik saja?" Semua orang terkejut. Ternyata orang ini adalah Soyeon yang telah membunuh Doang Sekte Mystic Cloud beberapa waktu kemarin, dan sebelumnya juga pernah membuat keributan besar dengan Sekte Mystic Cloud itu. Pantas saja dia begitu berani. Fuyan di sini yang telah mengetahui identitas orang berbaju hitam itu lebih takut dan merinding. Soyeon berkata kepada Fama, "Kepala Asosiasi Fama, Asosiasi Alkemismu ini benar-benar mengecewakanku setelah tidak bertemu selama 3 tahun. Bekerja sama dengan faksi seperti ini, aku takut itu akan..." Namun sebelum Soyeon menyelesaikan jawabannya, dia langsung dijawab oleh Fama, "Adik kecil Soyeon, asosiasi kami memang memiliki tanggung jawab dalam masalah ini. Fuyan telah menyinggungmu, oleh karena itu kamu dapat menghadapinya sesukamu." Dengan kata lain, Fama sekarang telah melepaskan Fuyan dan tidak akan memperdulikannya. Namun sebelum itu, salah satu tetua yang sedang bersama dengan Fama pun berkata, "Adik Soyeon, Fuyan memang sombong, tapi dia tidak bermaksud untuk menyinggung perasaanmu. Terlebih lagi, adik Soyeon juga dianggap sebagai salah satu tetua kehormatan di Asosiasi Alkemis kita. Kita semua berada di sisi yang sama." Semua orang lebih kaget. Ternyata dia adalah pemenang dari kompetisi Grandmaster Alkemis 3 tahun yang lalu. Juga dia adalah seorang pemuda yang berani menantang Sekte Mystic Cloud sendirian. Semua orang kaget merinding mendengarnya. Tidak ada orang yang berani melawannya. Bahkan Fama tidak berani membela Fuyan sebagai alkemis tingkat 5-nya itu. Hidup Fuyan sekarang berada di tangan Soyeon. Asosiasi Alkemis saja tidak berani menyinggung Soyeon. Itu menunjukkan status dan kekuatan Soyeon saat ini. Namun, Soyeon pada akhirnya memilih untuk melepaskan orang tua itu. Dia tidak memperdulikannya. Kita lanjutkan ke fokus pertemuan kerjasama mereka nantinya. Fama mengajak Soyeon untuk pergi bersama ke tempat pertemuan. Saat Soyeon dan Fama memasuki tempat pertemuan, sudah ada banyak orang yang telah menunggunya. Soyeon berkata, "Semuanya, kita belum bertemu selama 3 tahun. Bagaimana kabar kalian?" Jia Xingtian pun langsung jawabnya, "Hahaha, adik kecil Soyeon, sungguh tak terduga bahwa kamu telah mencapai level seperti itu setelah tidak bertemu selama 3 tahun ini. Ini benar-benar membuat aku yang dulu merasa sangat malu." Sekarang di samping Jia Xingtian juga ada Yaoye bersamanya. Sementara itu, kepala klanmu, Mu Chen, mempersilahkan Soyeon untuk segera duduk.
Di sampingnya juga ada anaknya yaitu Muzan, bocah yang dulu pernah berselisih dengan Xiaoyan. Sekarang dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Mereka memang seumuran, namun jarak kekuatan dan bakatnya jauh sangat berbeda dengan Muzan. Bahkan sekarang Muzan pun agak kurang enak terhadap Xiaoyan sekarang. Selain itu juga ada Nalanji dan Nalansu yang terlihat kusam dan menyedihkan. Ketika semua orang telah duduk di tempatnya masing-masing, Xiaoyan memulai rapatnya. Dia berkata, "Aku kira kalian semua tahu alasan mengapa aku mengumpulkan kalian semua di sini. Oleh karena itu, aku tidak akan bertele-tele. Selama 3 tahun ini, Sekte Mystic Lord telah berubah. Sekte Mystic Lord telah menghancurkan klan Xiaoku, dan aku pasti akan membalaskan dendam ini. Hari ini, aku telah mengundang kalian semua untuk bekerja sama dengan kalian dengan melenyapkan Sekte Mystic Lord." Semua orang diam dan menyaksikan satu sama lain. Orang pertama yang bereaksi adalah Yaoye. Dia berkata, "Haha, Tuan Xiaoyan, Sekte Mystic Lord saat ini memang menjadi sangat kuat, namun ini sepertinya tidak berdampak langsung pada kami. Namun sebagai anggota keluarga kekaisaran, kami tidak ingin lihat faksi manapun menjadi lebih kuat atau hilangnya keseimbangan. Oleh karena itu, jika Tuan Xiaoyan benar-benar akan melawan Sekte Mystic Lord, keluarga kekaisaranku mungkin dapat memberikan bantuan di area di mana kemampuan kita dapat digunakan bersama." Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia pun menceritakan kejadian sebelumnya di gerbang Zengui. Sekte Mystic Lord telah mencoba untuk mengambil alih tempat tersebut dengan pasukan dan tetua Sekte Mystic Lord yang telah dikerahkan. Seharusnya Komandan Muti telah melaporkan kepada kalian. Kalian juga seharusnya bisa melihat ambisi liar dari Sekte Mystic Lord saat ini. Cepat atau lambat itu akan berganti ke giliran kalian masing-masing. Ketika waktunya tiba, kalian cuma punya 2 pilihan: dihancurkan Sekte Mystic Lord atau menyerahkan kepada Sekte Mystic Lord. Aku di sini mengundang kalian semua terkait hal ini. Kalian sudah tidak punya pilihan untuk netral. Jadi, mau menjadi sekutu atau menjadi musuh. Semua orang dia memikirkannya. Mereka saling pandang satu sama yang lainnya. Orang pertama yang bersuara adalah Hei Bodong. Klan militer akan selalu berdiri di samping Xiaoyan. Bagaimanapun juga, hubungan terkait dengan Xiaoyan dan Hei Bodong cukup erat, jadi memang tidak dapat dipermasalahkan. Setelah itu Muchan bertanya, "Tuan Xiaoyan, bolehkah aku tahu berapa peluang kemenanganmu melawan Sekte Mystic Lord ini?" Xiaoyan menjawabnya, "Kesempatan kemenangannya adalah 50. Setiap orang pun menjadi lebih ragu. Jie Xingtian kemudian bertanya, "Meskipun kamu mempunyai beberapa doang yang kamu bawa kembali, tapi Sekte Mystic Lord juga punya banyak doang juga. Bahkan punya beberapa doang dan ada Yunsan yang sangat merepotkan. Apakah kamu punya kepercayaan diri untuk menghadapinya?" Shen kemudian menjentikkan jarinya dan menunjukkan Old Yinggu, Sume, dan Tiwu. Mereka adalah 3 doang dan itu membuat orang-orang kaget. Namun setelah itu juga ada suara tambahan. "Tentu saja, kami memiliki seorang elit dozong." Suara tua itu adalah Yalo dengan tawanya. Yalo menunjukkan dirinya di hadapan semua orang yang ada di sana. Sosok tubuh roh itu benar-benar membuat semua orang kaget. Xiaoyan juga tanpa terkecuali ikut terkejut atas munculnya Yalo di hadapan mereka. Xiaoyan berkata kepada gurunya, "Guru, kenapa kamu keluar?" Yalo menjawab, "Hahaha, tidak apa-apa. Orang lain akan tahu cepat atau lambat." Semua orang terkejut. Ternyata Xiaoyan mempunyai guru seperti ini. Bakat menakutkan dan guru yang luar biasa membuat semua orang tidak dapat berkata apa-apa. Jangankan Jie Xingtian, Nalanji, Muchen, dan lain-lainnya. Hei Bodong, Sume, Old Yinggu, dan Tiwu juga terkejut bukan main.
Mereka tahu bahwa selain guru misterius yang berkekuatan Dozong ini, masih ada Medusa di sisinya. Jadi sekarang dapat dikatakan di sisinya sekarang sudah ada bantuan dari dua Dozong. Wajah Nalanji juga semakin menyedihkan. Semakin besar kekuatan yang ditampilkan Soyan, semakin besar penyesalan di hati mereka akan meluas. Awalnya dia akan menjadi menantu klan Nalan, namun sekarang malah membuat dia sangat menyesali hidupnya ini. Semua orang termasuk Jie Xingtian memberi hormat kepada Yalo. Dia kemudian bertanya, "Siapakah Anda? Saya belum pernah melihat Anda sebelumnya di Kekaisaran Jiama ini." Yalo menjawabnya dengan tawanya, "Aku bukanlah dari Kekaisaran Jiama. Aku khawatir bahkan kalian belum lahir saat aku menjelajahi benua saat itu." Yalo juga menyaksikan sekitarnya. Melihat Fama, dia kemudian berkata, "Kamu bocah alkemis yang waktu itu kan?" Yalo yang dulu pernah bertemu dengan Fama dan sedikit mengajarinya terkait dengan alkemis. Fama yang baru tahu juga kaget dan sangat bahagia. Dia bangun dari tempat duduknya dan bersiap untuk sujud kepada Yalo, namun dihentikan oleh Yalo. Yalo kemudian berkata, "Tidak perlu terlalu hormat kepadaku. Kamu mencapai pencapaianmu saat ini itu karena kerja keras dan bakatmu sendiri." Fama sangat bahagia bertemu lagi dengan legenda Yao Zunze itu. Dia berjanji tidak akan melupakan ajarannya sampai mati. Semua orang yang melihat merinding ketakutan melihat Fama yang sangat hormat kepada Yalo. Yalo juga langsung berkata, "Baiklah, kalian harus membahas masalah yang penting terlebih dahulu. Jika tidak, mulutku pasti akan memarahiku. Kalian harus membuat keputusan untuk ikut ke kubu yang mana." Kata-kata Yalo itu juga terdapat ancaman yang nyata bagi mereka. Kata-kata seorang Dozong membuat mereka benar-benar sangat hormat kepada Yalo. Soyan langsung berkata, "Baiklah, apakah kalian sudah membuat keputusan?" Fama langsung berbicara, "Karena sebelumnya aku telah diajari, maka aku akan bertaruh dan membantumu melawan sekte Misty Cloud." Setelah itu pun Mo Chen juga ikut setuju bergabung. Namun, Yaoye masih ingin bertanya kepada Soyan. Sekarang sekte Misty Cloud adalah harimau dalam Kekaisaran Jiama ini. Jika nantinya kita menang, bukankah faksi Tuan Soyan yang akan menjadi harimau ganas selanjutnya? Bukankah keadaan kita sebelum dan sesudah akan sama saja? Soyan kemudian menjawabnya, "Akan selalu ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah di mana saja. Faksiku mungkin akan menjadi harimau ganas di dalam Kekaisaran Jiama di masa depan. Namun aku bisa menjamin di depan semua orang yang ada di sini, selama keluarga Kekaisaran tidak mencoba melakukan apapun, aku pasti tidak akan melakukan sesuatu yang mirip dengan upaya sekte Misty Cloud untuk merebut otoritas di Kekaisaran Jiama ini." Dia langsung menambahkan juga, "Putri Yaoye, kamu juga harus tahu bahwa jika aku tidak bertindak kali ini, keluarga kekaisaranmu akan dihancurkan sepenuhnya oleh sekte Misty Cloud di masa datang. Kamu juga harus sadar keadaanmu itu sendiri. Kamu juga harus sadar keadaanmu sendiri sekarang." Yaoye kaget dengan perkataan mengancam Soyan yang barusan. Yang dikatakan Soyan memang kebenaran. Mereka ikut dalam pertempuran ataukah tidak menjadi faktor penentu dalam kemenangannya. Kekuatan Soyan saat ini lebih dari cukup untuk bisa melawan sekte Misty Cloud. Jie Xingtian kemudian berkata, "Yaoye masih muda dan wajar jika dia tidak mempertimbangkan semua aspek ketika dia melakukan sesuatu. Aku berharap Tuan Soyan tidak akan menyalahkannya." Hahaha. Karena semua orang setuju, keluarga kekaisaran juga akan ikut tanpa terkecuali. Keluarga kekaisaranku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu menghancurkan sekte Misty Cloud kali ini. Sementara itu, Nalanji, Nalansu juga ikut bergabung dengan Soyan karena bagaimanapun,
Walaupun mereka tidak terlalu dianggap oleh Soyeon, tapi tetap saja tidak ada pengecualian bagi faksi besar di Kekaisaran Jeama saat ini. Soyeon kemudian berkata, "Kalau begitu, aku berharap kita bisa sukses dalam kerjasama kita ini. Aku juga ingin mengajukan permintaan kepada kalian semua. Tolong jangan membocorkan masalah guruku ini." Tiba-tiba ada informasi yang baru saja diberikan oleh Yahweh. Di dalam surat itu, dikabarkan Sekte Mystic Lord akan mengadakan pernikahan antara Guhe dengan Yunji. Berita itu membuat terkejut semua orang, apalagi Soyeon. Apapun yang terjadi di masa lalunya dengan Yunyun tidak akan pernah dia lupakan. Cerita Yaoyan dengan Yunji akan menjadi kenangan terindah bagi mereka berdua. Namun, kabar tersebut memang membuat hati Soyeon cukup sakit. Bagaimana kelanjutannya? Kita saksikan di video selanjutnya saja. Saya akhiri sampai sekian saja terkait dengan video saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.